Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dari target 890 juta, serapan atau realisasi 1.019.139.400 rupiah. Sehingga Dukcapil Kota Bau-Bau melakukan antisipasi agar stok belangko terpenuhi sampai bulan Desember. Selamat pagi dari kawasan Bukit Waluyo Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi PAD Kota Bau-Bau dari sektor retribusi pasar mencapai 1 miliar rupiah lebih atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 890 juta rupiah. Belangko KTP elektronik di Disduk Capil Kota Bau-Bau terus menipis, antisipasi kehabisan, percetakan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak. Inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini Rabu 7 Desember 2022 bersama saya Ode Sabaria. Pendengar, sebelum kita ke berita yang pertama, kami sampaikan dulu update kasus COVID-19 di tanah air. Indonesia mencatat 3.744 kasus baru COVID-19 pada Selasa 6 Desember 2022. Seiring itu terdapat kasus sembuh sebanyak 4.179 dan sebanyak 45 pasien COVID-19 meninggal dunia. Kasus aktif COVID-19 di Indonesia kini ada sebanyak 47.660. Dengan jumlah suspek pasien COVID-19 ada sebanyak 5.554 pasien. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Baik pendengar, kita ke berita yang pertama. Realisasi PAD Kota Bau-Bau dari sektor retribusi pasar mencapai 1 miliar rupiah lebih atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 890 juta rupiah. Selengkapnya Afriansa melaporkan. Dari target 890 juta, serapan atau realisasi 1.019.139.400 rupiah. Realisasi pendapatan asli daerah PAD Kota Bau-Bau dari sektor retribusi pasar hingga 30 November 2022 mencapai 1 miliar rupiah lebih atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 890 juta rupiah. Kepala Seksi Retribusi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bau-Bau, Ervina, mengungkapkan realisasi retribusi pasar yang telah mencapai 115% itu berasal dari dua pasar, yakni Pasar Wameo dan Karya Baru. Ia juga mengatakan retribusi pasar itu terbagi dua macam penerimaan, yakni retribusi pelayanan los Pasar Wameo serta kontrak dan cicilan kios. Dari dua macam sumber penerimaan itu, lanjut Ervina, penyumbang terbesar adalah kontrak dan cicilan kios dengan realisasi sebesar 826 juta rupiah. Sedangkan realisasi retribusi pelayanan los Pasar Wameo sebesar 193 juta rupiah lebih. Kalau kita punya realisasi Pak dari target 890 juta, serapan atau realisasi 1.019.139.400 rupiah. Sumbernya dia ada dua macam, yaitu retribusi pelayanan Pasar Wameo los dengan kios dengan cicilan kontrak tahunan. Ini yang kasih membengkak dia ini kontrak pasar cicilan tahunan. Karena di sini dia kan 826 juta sekian ya. Meningkatnya PAD dari sektor retribusi pasar itu, lanjut Ervina, karena pihaknya menggenjot kios-kios yang ditempati pedagang di Pasar Wameo untuk melakukan kontrak dengan pemerintah. Kata Ervina, adapun total biaya kontrak kios sebesar Rp12.500.000 dengan mekanisme pembayaran di awal sebesar Rp6.500.000 dan sisanya dicicil per tahun sebesar Rp1.500.000 selama 4 tahun. Kenapa dia lebih tinggi? Karena kita kan ada pembuatan kontrak baru. Kemarin untuk pembuatan kontrak baru dia ada dua gedung biru sama gedung orange. Gedung biru dia ada 14 kios, yang orange 47 kios. Itu rata-rata dia ada kontrak baru semua.
Dikatakan Ervina, sedangkan untuk biaya retribusi pelayanan Los Pasar Wameo, mekanisme pembayarannya dilakukan setiap bulan dengan besaran bervariasi tergantung luas los mulai dari Rp13.000, Rp32.000, Rp38.000 hingga Rp45.000. Ervina menambahkan di sisa sebulan tahun 2022, yakni pada bulan Desember ini, pihaknya memproyeksikan masih ada tambahan penerimaan karena ada beberapa kios yang ditempati pedagang akan membayar cicilan tahunannya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Kita ke berita yang berikutnya. Belangko KTP elektronik di Disduk Capil Kota Bau-Bau terus menipis. Antisipasi kehabisan, percetakan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak. Mengenai hal itu, Hairul Mulku melaporkan. Sehingga Dukcapil Kota Bau-Bau melakukan antisipasi agar stok belangko terpenuhi sampai bulan Desember. Antusias warga Kota Bau-Bau untuk melakukan perekaman dan mengubah status di kartu tanda penduduk KTP terbilang tinggi. Dalam sehari, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disduk Capil Kota Bau-Bau mencetak sekira 50 keping KTP elektronik. Tingginya permintaan percetakan baru ini membuat stok belangko KTP elektronik di kantor Disduk Capil Bau-Bau semakin menipis. Tercatat per 2 Desember 2022 tersisa 608 keping. Sementara stok penambahan belangko oleh pemerintah pusat diperkirakan nanti di awal Januari 2023. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bau-Bau Arif Basari mengatakan, mengantisipasi kehabisan belangko, pihaknya mengeluarkan kebijakan pelayanan percetakan KTP elektronik hanya untuk keperluan prioritas dan mendesak saja. Sehingga Dukcapil Kota Bau-Bau melakukan antisipasi agar stok belangko terpenuhi sampai bulan Desember 2022, yaitu yang pertama, kita melakukan cetak KTPL bagi yang melakukan perekaman baru. Jadi dia merekam dan kita cetak, itu baru KTP baru. Terus kita layani terhadap perubahan status perkawinan, kawin tercatat. Yang ketiga, karena dia hilang KTP-nya, itu kita berikan pelayanan. Yang keempat, yang paling penting, mencetak KTPL bagi masyarakat yang memang sangat mendesak kebutuhannya. Dia butuh KTP. Meski demikian, lanjut Arif Basari, jika permintaan tetap banyak sehingga stok yang tersisa habis sebelum tambahan stok dari Direktorat Jenderal Kependudukan tiba, maka Disduk Capil mengeluarkan biodata kependudukan atau cetak surat keterangan suket. Sesuai dengan perintah penyampaian dari Pak Dirjen melalui surat, kalau sudah habis belangko, dia butuh KTP, solusinya kita cetakan surat keterangan pengganti sementara KTP, tapi jatuh temponya sampai dengan tanggal 15 Januari 2023. Karena belangko pertengahan bulan Januari 2023 sudah ada. Ya, itu sudah dijamin oleh Dirjen Dukcapil. Arif Basari menyebut permohonan percetakan KTP elektronik baru tersebut didominasi oleh pindah masuk penduduk dan perubahan status pekerjaan yang berkaitan dengan penerimaan bantuan sosial. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Ya, baik pendengar, kita ke berita selanjutnya. Badan Pusat Statistik BPS mencatat pada November 2022 di Kota Bau-Bau terjadi inflasi year on year sebesar 6,82% dengan indeks harga konsumen sebesar 113,6. Kepala BPS Bau-Bau Tuedi Martinus Laico dalam keterangan resminya ini menyebutkan inflasi terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada 10 kelompok pengeluaran, yaitu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,13%. Kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,98%. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,7%. Kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 6,87%. Kelompok kesehatan sebesar 0,52%, kelompok transportasi sebesar 42,86%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,19%, kelompok pendidikan 0,1%, kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran
sebesar 0,85%, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 4,63%. Sedangkan kelompok yang mengalami deflasi adalah kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,33%. Diketahui tingkat inflasi month to month atau MTM ini November 2022 sebesar 0,29% dan tingkat inflasi year to date ini November 2022 sebesar 6,74%. Baik pendengar, kita ke berita yang terakhir. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Roni Muhtar memberikan apresiasi kepada seluruh pihak atas suksesnya pelaksanaan Porprov Sultra di Kota Bau-Bau. Mengenai hal itu kembali Hairul Mulku melaporkan. Jadi sukses prestasi, sukses UMKM sudah capai. Lalu berikutnya sukses penyelenggaraan. Bahkan katanya yang menginap di tempat lain datang menginapnya di Bau-Bau. Ini kan sukses, tepat tuh Bau-Bau. Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Roni Muhtar memberikan apresiasi kepada seluruh jajarannya di Pemkot Bau-Bau yang telah bekerja dengan baik dan ikhlas dalam memberikan pendampingan sehingga pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Tenggara yang diselenggarakan di Kota Bau-Bau berjalan dengan lancar. Hal itu disampaikan Ketua Kontingen Kota Bau-Bau ini saat membuka FGD penyusunan awal Rencana Pembangunan Daerah RPD Kota Bau-Bau tahun 2024-2026 Senin kemarin di Aula Palagi Mata Kota Bau-Bau. Saya ingin menyampaikan apresiasi tentang peran kita semua bahwa Porprov 2022 yang diselenggarakan di Kota Bau-Bau walaupun harus kita pontang-panting tapi hasil akhirnya sukses. Itu semua bisa terjadi bukan hanya kerja orang per orang. Mulai dari Bapak Wali Kota, saya sebagai ketua panitia dan ketua kontingen, lalu kemudian teman-teman semua yang hampir semua final PD ini menjadi ketua cabur ini. Tidak hanya sampai di situ, Sekda menyebut pelaksanaan Porprov Sultra itu membuat 3 target besar Pemkot Bau-Bau dapat tercapai, yakni sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan juga sukses UMKM. Khusus prestasi, Kota Bau-Bau berhasil naik di urutan terbaik ketiga. Setelah pada Porprov sebelumnya di Kabupaten Kolaka, Kota Bau-Bau hanya berada di urutan ke-7. Peningkatan. Walaupun kita berharap juara umum 1, tapi belum, kan hidup ini berkelanjutan. Belum sampai seperti yang kita harapkan di periode ini, periode berikutnya harus capai. Jadi sukses prestasi, sukses UMKM sudah capai. Lalu berikutnya sukses penyelenggaraan. Bahkan katanya yang menginap di tempat lain datang menginapnya di Bau-Bau. Ini kan sukses, tepat tuh Bau-Bau. Artinya apa? Bahwa kita sebagai tuan rumah yang sukses. Roni Muhtar berharap pada pelaksanaan Porprov berikutnya, prestasi Kota Bau-Bau semakin gemilang dengan menargetkan menjadi juara umum di posisi pertama. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Pendengar, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Realisasi PAD Kota Bau-Bau dari sektor retribusi pasar mencapai 1 miliar rupiah lebih atau telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 890 juta rupiah. Belangko KTP elektronik di Disduk Capil Kota Bau-Bau terus menipis. Antisipasi kehabisan, percetakan diprioritaskan untuk kebutuhan mendesak. Demikian Warta Kapten hari ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas saya ucapkan selamat pagi.